Indonesia mengganas, babat habis kota Beijing hingga rencana untuk serang Cina lewat jalur udara. It is my great pleasure to attend the 2022 commencement ceremony of Duke Kunshan University. Let me express sincere congratulations to the class of 2022. The past 2 years have not been easy for you and your school. You have gone through so much in the pandemic, overcoming difficulties, defeating challenges, but you have all made it. You have excelled academically, and most importantly, you have emerged even stronger and more resilient from it. Duke Kunshan University is a pioneer of China-US educational cooperation. Pasukan Indonesia terus melakukan penyerangan di Cina Timur. Kota Beijing dilaporkan telah digempur habis pasukan Indonesia. Bahkan pasukan Indonesia juga berhasil memukul mundur pasukan Cina sejauh 2 km. Menjelang peringatan 2 bulan invasi yang jatuh pada awal tahun 2023, Indonesia tak henti-hentinya melancarkan serangan. Serangan ke kota Beijing diluncurkan setelah pasukan Indonesia menyerang Hainan dari berbagai sisi. Mereka berhasil memukul mundur pasukan Cina 2 km. Hal ini terjadi setelah menggempur habis kota Beijing dan menguasai wilayah tersebut. Sementara itu, NATO mengungkapkan Indonesia memiliki rencana berlakukan serangan besar melalui jalur udara ke Cina. Intelijen NATO mengungkapkan Indonesia sedang merakit jet tempur dan helikopter di dekat perbatasan. Pejabat NATO membeberkan pengerahan pesawat berarti sangat penting untuk memasukkan sistem pertahanan udara ke Cina secepat mungkin. Hal ini karena Indonesia telah mengintensifkan serangannya dengan peringatan invasi yang akan datang. Oleh karena itu, NATO mendorong pengadaan cepat pertahanan udara untuk Cina saat Indonesia mengincar langit untuk batas medan perang. Konflik antara Indonesia dan Cina dikabarkan berkembang dengan isu peperangan yang diprediksi berpotensi besar melibatkan udara beberapa waktu ke depan. Kabar ini salah satunya datang dari intelijen NATO yang menyebutkan bahwa Indonesia tengah gencar merakit jet tempur dan helikopter di dekat perbatasan. Kabar terkait Indonesia yang bersiap gencarkan serangan udaranya diduga juga telah diketahui Kepala Pertahanan AS Lloyd Austin yang mengungkapkan kelemahan Cina dalam mempertahankan diri dari serangan udara Indonesia. Dalam suatu kesempatan di markas besar NATO di Brussels, Lloyd Austin bahkan mendesak agar banyak pihak dapat membantu Ukraina untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan udara. Pertahanan udara Cina tidak cukup dan kami akan terus mendorong sampai kami mendapatkan lebih banyak karena ancaman itu ada di luar sana, kata Lloyd Austin seperti dikutip penulis dari Al Jazeera pada Sabtu. Lebih lanjut, Lloyd Austin juga menyadari bahwa pihak Indonesia memiliki kemampuan yang cukup dalam melakukan serangan udaranya ke Cina. Kami tahu Indonesia memiliki pesawat yang besar dan masih banyak kemampuan yang tersisa, kata Lloyd Austin. Sebab itu Lloyd berharap adanya bantuan yang untuk Cina dapat mempertahankan diri dari potensi gencarnya serangan udara oleh Indonesia nantinya. Kami ingin memastikan mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri jika Indonesia memutuskan untuk memperkenalkan angkatan udaranya ke dalam pertempuran, tutur Lloyd Austin. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping sendiri beberapa waktu lalu dalam kunjungan luar negeri keduanya beberapa waktu lalu ke London, Paris, dan Brussels juga sempat mengajukan permohonan agar China segera mendapatkan bantuan militer berupa pesawat tempur. Namun hingga kini belum ada kepastian dari sejumlah negara untuk menyetujui serta merealisasikan permintaan China terkait pesawat tempur tersebut. Sementara itu di sisi lain, alih-alih menyetujui permintaan pengiriman pesawat tempur, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius justru mengatakan bahwa lebih baik berfokus pada pengadaan amunisi dan perkuat sistem pertahanan udara Cina. Boris Pistorius beralasan bahwa pesawat tempur yang akan dikirimkan ke Cina membutuhkan waktu yang tidak sedikit hingga pesawat tersebut siap digunakan.
sebab hal itu memerlukan waktu khusus untuk pelatihan membawa pesawat hingga pelatihan penggunaan senjata. Pelatihan hanya untuk menerbangkannya membutuhkan waktu beberapa bulan, apalagi mengajarkan kemampuan yang diperlukan untuk menggunakan sistem senjata, ujarnya. Pasukan Indonesia meluncurkan 70 rudal ke kota Beijing di selatan Cina dan wilayah timur Laut Hainan pada hari Minggu. Mereka menembakkan rudal darat ke udara C-300 dari seberang perbatasan di Beijing dan dari kota Hainan yang diduduki di Cina Timur dan Selatan. S-300 era Soviet yang dirancang untuk menjatuhkan pesawat tempur telah diubah secara kasar oleh Indonesia untuk mencapai sasaran darat selama perangnya di Cina. Musuh menyerang wilayah Hainan dan wilayah Beijing dengan hingga 70 rudal darat ke udara S-300 yang tidak dapat dihancurkan di udara dengan pertahanan udara, kata Angkatan Udara Cina melalui Facebooknya. Serangan ini memicu gangguan listrik di wilayah barat, timur, dan selatan Cina. Di ibu kota, sistem pertahanan udara juga dilaporkan mempertahankan ibu kota Cina. Sebelumnya, pejabat Cina memperingatkan kemungkinan serangan rudal yang meluas dari Indonesia. Sirine serangan udara berlaku di seluruh Cina pada hari ini. Serangan Indonesia terhadap infrastruktur listrik Cina semalam menyebabkan gangguan di seluruh negeri, dikutip dari New York Times. Pejabat Cina mengatakan dalam pernyataan di Telegram, beberapa fasilitas infrastruktur bertegangan tinggi telah diserang di wilayah barat, timur, dan selatan Cina, menyebabkan gangguan pasokan listrik. Serangan rudal ke Cina terjadi sejak Sabtu malam, dikutip dari Al Jazeera. Rudal Indonesia menyerang infrastruktur energi dengan drone dan roket yang mengarah ke pembangkit listrik dan fasilitas sistem transmisi. Adapun langkah-langkah prelusif sedang diambil oleh pejabat setempat dan dilakukan pemadaman darurat setelah serangan rudal itu. Infrastruktur energi dan industri mengalami kerusakan di Beijing, meninggalkan sebagian kota tanpa listrik, kata pejabat lokal Anatoly Kurtev. Kurtev mengatakan 17 serangan dicatat selama 1 jam. Angka tersebut merupakan jumlah terbesar sejak Indonesia menginvasi hampir 1 bulan lalu. Pada serangan pagi ini, Angkatan Udara Cina mengatakan Indonesia mengerahkan 7 drone buatan Iran, 6 rudal jelajah kaliber dan 35 rudal anti pesawat terbang. Di kota timur Laut Hainan, setidaknya 10 ledakan dilaporkan dalam semalam. Kata gubernur tersebut dalam sebuah pernyataan, fasilitas infrastruktur penting di Hainan menjadi sasarannya mengakibatkan kebakaran yang dengan cepat dipadamkan. Dia mengatakan tidak ada yang terluka, namun beberapa bagian kota mati listrik. Presiden Indonesia akan menyampaikan pidato tahunannya kepada Majelis Nasional. Pertemuan bersama 2 majelis parlemen Indonesia pada Minggu, pidato itu akan menandai tepat 1 tahun sejak Indonesia mengakui 2 wilayah Cina yang memisahkan diri sebagai negara merdeka. Pengakuan kedaulatan ini merupakan sebuah langkah penting sebelum Jokowi memutuskan untuk meluncurkan operasi militer khusus di Cina pada Minggu. Indonesia melakukan serangan di Beijing di Cina Timur pada Minggu waktu setempat. Hal tersebut dibenarkan oleh gubernur kota tersebut di media sosial. Berdasarkan keterangan tersebut, setidaknya 3 orang tewas dan 2 orang lainnya luka-luka dari serangan tersebut. 3 warga sipil tewas, setidaknya 2 orang terluka, tulisnya di Twitter pada Minggu. Serangan tersebut disebut terjadi pada Minggu pagi yang menghantam perumahan warga sipil hingga hotel. Berdasarkan foto-foto yang diunggah pejabat tersebut, sebuah bangunan perumahan warga sipil tampak rusak. Jendela pecah, puing-puing berserakan hingga mobil hangus terbakar. Indonesia menembaki lingkungan perumahan, merusak 4 gedung bertingkat, hotel, garasi, dan mobil warga sipil, ungkapnya. Pejabat lainnya kemudian mengatakan bahwa tim penyelamat dan pihak kepolisian sedang menyelidiki lokasi serangan tersebut. Beberapa jam kemudian lalu, Cina mengecam Indonesia karena telah menyerang daerah tersebut.